waktu sudah menunjukkan Itu gak sih kok. Itu gak sih Kalau wis setengah jam iki ngomong. oh karena ini adalah bulan Mei, bulan Rosario, devosi bulan. Mari. Saya menyempatkan waktu untuk berdoa berdoa novena 9 hari. 9 hari itu saya berdoa penuh, tidak pernah lewat setiap jam 12 malam. Dan puji Tuhannya doa-doa saya terkabul juga. Gitu. Jadi kuasa Bunda Maria nyata, walau sulit dijelaskan dengan logika, tapi kuasa Bunda Maria itu nyata. Begitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, kaula muda dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami akan berbincang, sharing bersama tentang bulan Maria. Tetapi sebelum kita akan masuk ke sesi tersebut, kita akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hedurius Karyadi Pujo Septiawan. Dan saya Victor Armando. Saya Marcel Nusdewa. Nah, tetapi untuk kita akan masuk ke dalam sesi, kita akan berbagi dulu lah, mungkin kabar kita, mungkin dari Mas Dewa dulu. Gimana kabarnya Mas? Baik, terima kasih untuk Saudara Rio sudah mengundang saya ke dalam podcast ini. Saya ini ya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang dan kabar saya baik gitu. Untuk Saudara Armando bagaimana? Ini Mas Rio boleh dimakan ya Mas Rio? Boleh. Oh, boleh. Kita makan dulu ya. Ini Dengar berarti dibuka nggak apa-apa. Turun lebaran kemarin. Anjay turahan. Oke. Lanjut ya ini ya. Mas Pandu sendiri kesibukannya mungkin saat ini? Kalau kesibukannya ya lebih sibuk ke kampus sih Mas. Ke kampus. Ya karena belum ada kesibukan lain selain ke kampus. Mungkin kalau di akhir-akhir semester 6 ini kan banyak sekali agenda, banyak sekali kegiatan, terutama tugas-tugas akhir itu kan sangat banyak sekali toh Mas Rio. Mungkin dari Mas Dewa atau Mas Rio juga pun merasakan hal yang sama. Benar. Berarti kesibukannya sekarang ini baru kuliah sudah mau semester akhir nih berarti. Oh iya, kalau saya ya Mas Rio, tapi kalau Mas Dewa mungkin sibuk juga di paroki Tanah Mas sana, soalnya dia kan juga ikut menjadi kerja ya Mas Dewa. Luar biasa. Jadi ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk kuliah. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang bulan Maria, tentunya kan identik dengan Bunda Maria sendiri. Nah, dari perjalanan Bunda Maria ataupun devosi kepada Bunda Maria itu kan sangat beraneka ragam. Nah, mungkin ada pandangan atau pengalaman pribadi dari Mas Dewa dengan Mas Mandu tentang Bunda Maria. Mungkin boleh disaringkan, boleh diceritakan. Kalau berbicara tentang Bunda Maria ya Mas Rio, mungkin dari perspektif saya pribadi, jika kita berbicara tentang Bunda Maria kan kita tidak terlepas Mas dari pribadi Yesus itu sendiri. Ya. Sebagai ya tokoh utama lah kalau kita boleh katakan seperti itu. Lalu kemudian selain tentang Yesus, kita juga kalau kita berbicara tentang Bunda Maria, kita tidak terlepas juga dari peran gereja itu sendiri Mas Rio. Ya karena kemarin tuh dapat di kuliah Mariologi Mas Dewa ya. Mariologi oleh Pak Timo. Pak Timo bahwa berbicara mengenai Bunda Maria, kita juga tidak terlepas dari gereja karena Maria adalah tipos gereja itu sendiri. Mungkin dari pengalaman rohani tentang Bunda Maria, wah sangat banyak sekali Mas Rio. Mungkin salah satunya waktu ini Mas Rio, waktu semester ya 4 atau 5 kemarin ketika menghadapi UAS, wah itu kan sangat banyak sekali Mas kegiatan, apalagi mata kuliah yang sangat berat Mas Rio. Itu saya sering berdoa rosario Mas Rio. Kenapa kok doa rosario? Sebetulnya banyak sekali ya Mas ya. Bukannya rosario, ada devosi kepada Bunda Maria lainnya. Tetapi saya menggunakan saya lebih merasa tersapa ketika berdoa rosario. Puji Tuhan waktu itu yang menjadi devosi harapan saya terkabul Mas Rio. Puji Tuhan. Itu saja, mungkin masih banyak, mungkin nanti bisa ditambah lagi. Mungkin kalau
kalau dari Mas Dewa sendiri? Pengalaman saya tentang Bunda Maria ya, saat saya sedang mengalami kesulitan, saat sedang mengalami pergumulan yang hebat, saya menyempatkan waktu untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa novena 9 hari itu saya berdoa penuh, tidak pernah lewat setiap jam 12 malam. Dan puji Tuhannya doa-doa saya terkabul juga. Gitu. Jadi kuasa Bunda Maria itu nyata, walau sulit dijelaskan dengan logika, tapi kuasa Bunda Maria itu nyata. Begitu. Oke, terima kasih atas sharingnya tadi. Ada yang kesulitan, terus berdoa rosario. Lalu Mas Dewa sendiri kesulitan menghadapi suatu masalah, terus doa novena dan puji Tuhan mendapatkan solusi. Nah, dalam suasana bulan Mei atau bulan Maria ini kan seringkali kita berdevosi. Seringkali mungkin ya ziarah ke Gua Maria, atau mungkin berdoa bersama dengan keluarga di rumah, ataupun juga dapat berdoa bersama dalam lingkungan atau wilayah. Nah, kalau Mas Dewa sama Mas Armando ini ketika bulan Maria ini bagaimana toh cara menghidupinya? Ataukah dihidupi dengan sendiri, ataukah mungkin bersama dengan teman kampus, atau mungkin juga dalam lingkungan ataupun juga keluarga? Oke, mungkin ini pertanyaan sangat mengesankan sekali ini Mas Rio. Di sini waktu bulan 5 ini, terutama waktu awal-awal dulu, karena saya jauh dengan keluarga ya Mas ya. Jauh Mas Rio, saya berasal dari Sumatera sana ya. Dari Sumatera. Merantau dari ini. Merantau Mas Rio, jauh Sendiri sekali. ada saudara di sini. Saudara tidak ada. Ya. Kalau devosi kepada Bunda Maria, saya lebih suka untuk berziarah sih Mas. Berziarah. Kebetulan juga kan tema tahun jubileum ini kan sebagai berziarah pengharapan Mas. Sangat pas sekali toh kalau kita berziarah. Berziarah itu kan artinya kan perjalanan tobat Mas. Perjalanan tobat ya. Kalau mungkin di Semarang sini ya mungkin lebih familiar dengan Gua Maria Kerep Ambarawa Mas Rio. Lalu ada juga yang di bawah itu apa namanya Mas? Kendali Soto. Itu sangat ikonik sekali Mas dengan budaya Jawa juga Mas. Di sisi lain bahwa bagaimana pribadi Maria, Bunda Gereja, terus kemudian Yesus yang dikemas atau ya identik dengan budaya Jawa. Seperti itu Mas Dewa yang kita lihat juga. Kemudian apa ya, selain itu juga suasananya juga sangat menyenangkan, sejuk Mas Rio. Ya mungkin itu saja Mas devosi yang sering saya lakukan ya Mas ya. Tuh. Kalau Mas Dewa sendiri mungkin Kalau bagi saya devosi yang saya lakukan tidak terlalu muluk-muluk, sederhana saja. Devosi yang saya lakukan adalah ketika saat saya sebelum dan sesudah berdoa, entah apapun itu, sebelum melakukan aktivitas, sebelum tidur atau sebelum makan, saya selalu sempatkan untuk berdoa Salam Maria. Entah sekali, entah 3 kali, saya selalu menyempatkan untuk berdoa Salam Maria sebagai bentuk devosi saya. berarti doanya. Berarti sebelum kesini tadi Mas Dewa sudah berdoa? Sudah, wah di saya kan masuk kapel saya berdoa. Oh iya, makanya agak terlambat sedikit ya Mas Dewa tadi ya. Tadi Ibu Dewa agak lama, ternyata berdoa. Ya, karena kita berdoa tadi kan mikir Mas Rio karena kalau terlambat ini karena apa ini? Ternyata Berdoa dulu. Oke, jadi Maaf ya Mas Dewa. berdoa aja. Nah, oke, kalau tadi kan ada yang ziarah ke tempat Gua Maria, lalu mungkin berdoa diawali dengan dan ditutup dengan Salam Maria. Ini kan tentu menggambarkan bahwa Bunda Maria itu begitu dekat dengan kita gitu. Kita memiliki relasi yang dekat dengan Bunda Maria. Nah, tetapi saya tuh punya cerita nih. Mungkin nanti Mas Victor sama Mas Dewa bisa menanggapi. Dan jadi di lingkungan saya itu, kita bulan Maria itu mengadakan doa rosario tiap harinya. Jadi nanti itu bergilir ke rumah satu, ke dalam rumah yang lainnya. Nah, tetapi yang menjadi keprihatinan atau menjadi perhatian bagi saya itu ketika doa rosario ini lebih banyak orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh. Nah, banyak orang muda OMK terkhusus yang kurang terlibat, artinya juga mungkin kurang
ikut ambil bagian di dalam doa rosario. Jadi isinya tuh ya cuma anak-anak sama orang-orang tua. Nah, menurut Mas Victor sama Mas Dewa ini, mengapa toh kok orang muda itu, ini dalam konteks lingkungan saya, mengapa kok orang muda itu kurang minat dengan doa-doa ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian? Apakah mungkin ada pandangan atau solusi apa yang bisa diambil dari keprihatinan yang saya ceritakan ini? Oke, mungkin dari saya dulu Mas Rio ya. Boleh. Ketika berbicara tentang generasi muda kan kita tidak usah jauh-jauh sekali. Kita bertiga sendiri pun kita sebagai generasi muda. Ini sejauh saya melihat apa yang saya rasakan ini dari perspektif saya Mas ya, karena saya juga sebagai generasi muda. Orang muda itu menurut saya lebih suka hal yang instan Mas Rio. Apa yang dilihat ketika dia melihat itu tidak menarik, itu sangat membosankan, itu sangat tidak membuat manusia muda itu semakin tergerak hatinya Mas Rio. Jangankan terlibat dalam kehidupan menggereja, kehidupan bermasyarakat pun sangat ditemui sekali Mas Rio, sangat generasi muda itu sangat jarang sekali, benar sekali. Karena apa ya? Ya itu tadi mungkin kalau menurut saya generasi muda yang lebih suka hal-hal yang instan, hal-hal yang sangat cepat, mudah, apalagi kalau itu sangat tidak asik. Karena memang benar sama sekali Mas Rio, dulu ketika saya belum masuk dalam perguruan tinggi ini Mas, di STPK ini, saya tuh kayak melihat ajaran gereja, kehidupan menggereja, hal-hal doa itu sangat membosankan sekali Mas Rio. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian mungkin solusi, karena kita bertiga juga ini kan sedang kuliah menjadi seorang calon guru agama dan katekis, terutama kan kita sebagai guru yang guru generasi muda atau katekis muda kan, kita jangan hanya sekedar melihat keprihatinan ini semata Mas Rio, tetapi bagaimana toh kita menggerakkan generasi muda itu menjadi aktif kembali, ya setidaknya terlibatlah dalam doa-doa lingkungan atau kehidupan menggereja gitu. Mungkin itu Mas Rio. Ya ini dikembalikan kepada diri kita Mas Rio sebagai katekis, sebagai seorang muda, bagaimana sih mengolah kegiatan kehidupan menggereja itu yang lebih sangat dekat dengan pribadi orang muda itu sendiri Mas Rio. Mungkin itu. Mas Dewa mungkin. Kalau dari saya pribadi menjawab tentang keprihatinan Mas Rio ya, tentang anak muda yang jarang ikut doa rosario bersama, kumpul lingkungan dan lain-lain. Kalau dari saya pribadi mungkin ya, karena saya juga anak muda, mungkin jawabannya adalah karena waktu. Ya, karena begini, kita masih muda, kesibukan pasti banyak. Entah itu yang kerja atau nggak kerja, yang punya istilahnya acara atau tidak punya acara, yang namanya masih muda itu kan ya gimana lah, dipakai waktunya kan pasti dipakai untuk ya pengembangan diri atau bertemu dengan orang baru, membuat relasi baru dan lain-lain. Bukan dalam artian saya meremehkan tentang spiritualitas, bukan. Cuman masa muda itu tidak datang 2 kali ya. Bener. Suka explore ya. Suka explore. Boleh. Nah, karena masa muda tidak datang 2 kali, maka ya kita maksimalkan gitu loh. Kita maksimalkan, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang kita sukai, tapi tetap tanpa menghilangkan kesan spiritualitas di kita. Walau sebenarnya kalau tidak terlihat di lingkungan ya konsekuensinya mungkin cuma paling jadikan pembicaraan mungkin. Ya. Ini Katolik kok nggak pernah ikut, ini kok tidak aktif, ini kok tidak ada sumbangsinya, tidak ada keterlibatan apa. Sebenarnya bukan kita tidak mau ya, tapi ya itu tadi, selagi masih muda ya kita cari apa yang bisa mengembangkan kita gitu. Karena gimana ya, seperti yang pernah saya dengar dari salah satu romo yang telah memberikan memberikan suatu seperti motivasi, bahwa dikatakannya Romo itu berhomili seperti ini.
saya punya umat di paroki saya. Dia itu setiap pelayanan gereja selalu nomor satu, selalu yang paling awal dan selalu pula yang paling akhir. Intinya dedikasinya sangat besar. Lalu Romo itu menjawab lagi, tapi bagi saya ini aneh karena dia mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai rumah sendiri, tapi lebih sering menghabiskan waktu di gereja. Lalu saya tanya dong, ini Romonya. Lalu saya tanya dong, Bapak kenapa ya di gereja terus gitu? Bukan berarti saya melarang Bapak, tapi kenapa kok lebih sering menghabiskan waktu di gereja daripada di rumah bersama keluarga? Ternyata dijawab Bapak itu, di rumah tidak harmonis dengan anak, dengan istri, memiliki hubungan yang kurang harmonis. Makanya datang ke gereja. Lalu Romo ini berpikir, berarti dia ke gereja hanya untuk pelarian saja. Maka dari itu, berangkat dari hal itu, maka yang dapat saya ambil adalah melayanilah di saat kamu bisa melayani dengan tulus. Jangan melayani karena keterpaksaan, jangan melayani karena takut diomongin kiri kanan, takut diomongin tetangga karena kurang berkontribusi. Maksudnya melayanilah dengan sepenuh hati tanpa ada keterpaksaan, itu yang saya maksud. Dan kenapa dari pertanyaan Mas saya masih mengingat sedikit, kenapa yang banyak ikut misalnya lingkungan, doa lingkungan, rosario dan lain-lain itu kebanyakan orang tua, karena memang sudah tidak ada kesibukan yang dilakukan lagi. Kita tinggal menikmati hari tua, ya apalah yang bisa melakukan untuk hari tua? Ya salah satunya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ikut doa lingkungan, kalau biasanya serawung dan lain-lain. Maka dari itu perbedaan di situ, karena perbedaan kesibukan saja sih menurut saya. Kesibukan yang muda pasti kan juga ya bekerja, ya entah fokus belajar dan lain-lain, sementara yang tua ya sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Makanya mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Gitu. Oke, berarti tadi bahwa orang muda itu kan identik dengan masa di mana seseorang itu lagi ingin mencoba-coba hal baru. Tetapi juga perlu digarisbawahi bahwa orang muda pun juga tetap membutuhkan pengembangan iman gitu. Artinya bukan hanya soal tentang duniawi, tetapi pun mereka juga perlu tetap memperhatikan faktor iman mereka. Nah, tadi Mas Mandu sempat berbicara tentang katekese yang cocok untuk orang muda. Nah, terkadang kan hal-hal seperti ini tuh yang tidak terpikirkan. Bagaimana tuh cara untuk merangkul orang muda? Nah, yang kadang yang menjadi kendala kan adanya gap. Mungkin katekesnya kok udah sepuh, terus cara-caranya kok nggak menarik bagi orang muda ini kan justru menjadi terkadang untuk menumbuhkan rasa minat orang muda itu kan menjadi halangan karena tadi konteks atau cara bagaimana merangkulnya yang kurang. Tetapi digarisbawahi juga bahwa orang muda itu masa untuk seseorang di mana sedang mencoba hal-hal baru. Nah, tentunya tetap memperhatikan perkembangan iman. Tadi Mas Dewa juga sempat berbicara soal keluarga, bahwa keluarga pun juga semestinya punya peran lah ya dalam pertumbuhan seorang anak, di mana menjadi tempat utama dan tempat pertama pendidikan seorang anak, baik pendidikan akademik maupun iman. Nah, kalau kita sekarang berbicara konteks bulan Maria, terus kita berbicara tentang orang muda, mungkin tema yang terakhir ini kita akan berbicara tentang keluarga, tetapi tetap dalam kaitan dengan bulan Maria. Nah, kalau dalam masa ini kan berdoa, tadi kita sempat berbicara tentang devosi. Nah, mungkin bagaimana toh kalau saya tanya kepada Mas Dewa dan Mas Victor, bagaimana toh dalam bulan devosi kepada Bunda Maria ini dapat menjadi tempat keluarga untuk mendekatkan diri satu sama lain. Terkadang kan paginya bapaknya kerja, anaknya sekolah, bapaknya pulang malam, anaknya pulang sore, ibunya di rumah dari pagi sampai malam. Akhirnya kan nggak ada titik temu untuk berbicara bersama. Nah, bagaimana toh doa atau devosi bersama dalam bulan Maria ini dapat menjadikan keluarga ini memiliki relasi yang terbangun kembali, yang erat lagi. Mungkin kalau pandangan Mas Victor sama Mas Dewa bagaimana? Mungkin bisa sharing. Mas Dewa dulu mungkin ini yang lebih rohaniwan. Ya, bisa. Keluarga bisa, bagaimana keluarga dapat dalam masa konteks bulan Maria dapat mempererat hubungan keluarga, anggota
lebih mungkin akan lebih ditekankan oleh kepala keluarga ya. Maaf sebelumnya kalau tidak punya wali yang memiliki spiritualitas dan keinginan untuk bisa merangkul satu keluarga, untuk bisa mengumpulkan semuanya dan berdoa sambil memahami dan menghayati mengenai bulan Maria ini. Oh ya, devosi yang bisa dilakukan di keluarga adalah ya memberikan kesadaran dan pemahaman satu sama lain ya antar keluarga bahwa ya ini tuh bulan Maria, ini tuh bulan yang penting untuk kita berdoa, berdevosi pada Bunda Maria yang selama ini kita hormati dan kita anggap sebagai ibu gereja, terutama ibu sang juru selamat yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu di bulan Maria ini ya kami harapkan setiap keluarga itu ya cobalah sempatkan waktu minimal sekurang-kurangnya seminggu sekali lah, saat hari Minggu, di saat sudah pada berkumpul di rumah, tidak ada kesibukan, sempatkanlah waktu untuk berdoa. Karena selain kebutuhan duniawi, kebutuhan spiritualitas juga perlu kita penuhi juga. Karena kita hidup di dunia ini, yang memberikan kita kehidupan kan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria juga atas segala berkat, rahmat dan kehidupan yang telah diberikan pada kita. Maka itu tadi jawaban dari saya. Oke. Mungkin lanjut ke Mas Mandu. Devosi apa yang bisa dilakukan di keluarga? Keluarga ya Mas. Kalau berbicara tentang keluarga itu tak terlepas dari peran kedua orang tua. Karena kita mengetahui kedua orang tua adalah role model bagi anak-anak mereka. Juga keluarga adalah tempat sebagai pendidikan pertama dan terutama. Sebetulnya tidak usah muluk-muluk sih Mas kalau berbicara tentang keluarga dalam menghidupi keluarga dalam konteks bulan Maria. Tentu saja hal simpel yang bisa dilakukan, doa bersama aja sudah cukup Mas. Doa bersama setiap sore atau ketika mau makan, ya sempatkanlah waktu luanglah untuk makan bersama dengan keluarga. Mungkin kita bisa meneladan contoh keluarga kudus Mas, keluarga kudus antara Maria, Yusuf dan Yesus itu sendiri. Bagaimana keluarga itu saling memberikan perhatian satu sama lain. Ya mungkin kalau menurut saya cara menghidupnya tidak usah dengan muluk-muluk Mas, yang mungkin dari memang sebelumnya tidak pernah sama sekali. Ya udahlah, setiap sore atau setiap hari itu melakukan doa bersama, makan bersama. Digilir Mas, anaknya misalnya ada anak itu doa makan, anaknya yang mimpin, kemudian gantian gitu ya? Gantian gitu Mas Dewa. Mas Dewa seperti itu enggak? Doa keluarga. Doa keluarga relatif lebih ke ibu yang memimpin sih. Oh, berarti tugas Mas Dewa belum memimpin, belum pernah? Belum, karena kan saya itu Lauknya nggak enak. Lah Mas. kenapa? Kenapa ya? Kenapa nggak memimpin? Karena kan apa ya? Di setiap keluarga itu harus ada satu yang berinisiatif untuk mengumpulkan semuanya dan berdoa. Dan itu lebih sering dimunculkan oleh ibu saya daripada yang lain seperti itu. Betul. Sebentar Mas, sebelum masuk ke Mas Rio tanya-tanya lagi, kan tadi kan Mas Rio sudah menanyakan kepada saya, kepada Mas Dewa. Kemudian kita berdua Mas gantian tanya ke Mas Rio. Nah ini Kira-kira menurut pandangan Mas Rio dari awal dulu lah. Bunda Maria itu seperti apa sih yang Mas Rio gambarkan? Dari tadi Mas Rio menjadi moderator tanya terus gantian kita tanya. Oh ya, kalau bagi saya sendiri Bunda Maria itu ya sebagai penolong, bunda yang pendamping lah. Ketika masa-masa sulit, tadi mungkin yang sama dengan Mama Dewa, masa sulit mungkin masa-masa di mana kita di titik terendah, ada kayak gak punya harapan, jadi datang ke Bunda Maria, mencurahkan apa isi hati, jadi perkumpulan hatinya, ada rasa di sana dan saya merasa bahwa oh ada rasa tenang gitu. Setelah saya mengungkapkan, saya mengutarakan apa yang menjadi keresahan dalam diri saya.
Nah, pengalaman itu tentu kalau tadi Mas Madu, mungkin kalau tadi Mas Madu konteksnya tentang kuliah ya mungkin sama halnya dengan saya tentang kuliah, tetapi mungkin bukan cuma konteks ujian akhir aja, tapi mungkin perjalanan selama kuliah mungkin contoh konkretnya adalah ketika saya masuk ke kampus ini gitu, yang saat ini sedang saya jalani di STPK pun masuk ke situ pun juga sebenarnya apa ya, kalau dibilang bukan pilihan yang utama gitu lah, tetapi karena saya merasa saya cuma mengatakan Bunda Maria, jika memang panggilan saya di sini ya mohon penyertaannya gitu. Nah, jadi gitu Mas. Jadi Bunda Maria ya Bunda penolong, Bunda yang apa ya, dapat menjadi tempat keluh kisah kita. Kemudian dari sekian banyak devosi kepada Bunda Maria, devosi seperti apa sih yang mungkin sering Mas Rio lakukan atau yang lebih dekat dengan Mas Rio itu sendiri? Ya, kalau saya sendiri sih ya sama dengan Mas Victor tadi dengan doa rosario gitu. Jadi doa rosario saya sering melakukannya lebih sendiri sih di rumah. Jadi di kamar melakukan doa sendiri gitu. Nah itu aja sih Mas. Doa rosario. Mas Dewa di Maja tanya dong. Ayo. Apa? Semua sudah terjawab. Mungkin kalau dari saya sendiri sih, seberapa sering kan ini Mas Rio di sini kan yang istilahnya paling sering bertemu dengan keluarga lah ya Mas Mada, karena kita kan jauh. Nah, kalau dari saya pribadi, seberapa sering sih Mas Rio dan keluarga itu berdoa bersama? Ya kalau akhir-akhir ini kan saya kan pulang tuh hari Jumat Sabtu Minggu gitu. Jadi nggak full di rumah lah, artinya juga ya mungkin seminggu mungkin nggak harus doa kaitannya mungkin nggak dengan devosi ya, mungkin doa bersama dengan doa makan atau doa malam mungkin ya setiap minggu adalah, cuma nggak setiap hari karena memang selama saya kuliah kan saya nggak selalu ke rumah, artinya hanya hari tadi Jumat Sabtu Minggu saya di rumah. Jadi gitu aja. Iya benar sekali Mas yang dikatakan Mas Rio. Ketika dulu saya kan pernah menginap tempatnya Mas Rio itu. Ya walaupun saya Mas Rio, bapaknya Mas Rio, kemudian ada adiknya itu kita doa makan bersama Mas, itu wah sangat terkesan sekali Mas. Ketika saya jarang pulang ke rumah karena harus merantau di Semarang sini, doa bersama itu Mas yang menjadikan waduh ini kok saya semakin dekat dengan keluarga. Kerinduan ada kerinduan tersendiri muncul. Ya mungkin dari hal kecil ini yang bisa menjadi contoh dari keluarganya Mas Rio ini sudah cukup bagus, sangat menjadi teladan bagi kita. Mungkin itu sih Mas. Ya berarti apa ya, pengalaman ini bukan hanya kita karang semata, tapi kan berdasarkan pengalaman pribadi begitu. Kita bagikan di sini. Gitu Mas Dewa. Karena kita tadi kan sudah berbagi sharing tentang pandangan tentang Bunda Maria, lalu pengalaman pribadi, lalu juga kita sempat membahas tentang orang muda sama seperti yang masa-masa kami saat ini, dan juga yang tadi kami tutup dengan keluarga. Tadi kita berbicara tentang keluarga, bagaimana keluarga menjadi tempat utama dan pertama dalam pendidikan iman. Nah, untuk mengakhirinya ini saya ingin bertanya untuk teman-teman, memberikan pesan apa buat teman-teman yang melihat video kita, mungkin tentang konteks bulan Maria. Mungkin dari Mas Dewa, pesannya apa buat? Kalau dari saya, intinya adalah secukupnya. Jangan menjadi orang yang terlalu ekstremis akan hal apapun, mau itu kehidupan gereja maupun kehidupan nyata. Tidak usah terlalu ekstremis, tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu benar-benar dimaksimalkan di satu sisi saja. Tapi cobalah untuk bisa membagi kedua hal itu menjadi suatu hal yang seimbang. Semisal ada nih target di kehidupan nyata yang harus dicapai. Misal kalau kita sekarang kuliah ya bisa nilai. Ada nih benar-benar apa ya, suatu kesempatan di mana nilai itu bisa kita kejar gitu. Tapi selain bisa kita kejar, kita juga harus memaksimalkan juga di bagian doa, karena iman tanpa perbuatan adalah Orang laporan. nah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu selain berbuat kita juga harus berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mei dan ini bulan Maria, maka jangan lupa untuk berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria sebagai Ibu Yesus dan Ibu Gereja. Oke. Mungkin
dari saya Mas ya. Benar sekali yang dikatakan Mas Dewa tadi. Mas Dewa tadi sudah menyinggung iman tanpa perbuatan dalam hati itu dari Rasul Yakobus. Kemudian pesan dari saya untuk teman-teman, ya siapapun untuk yang menonton video ini, terkhusus bulan 5 ini dikhususkan oleh Gereja Katolik sebagai bulan Maria. Ya kita harus memanfaatkannya sebagai ya bentuk devosi kita kepada Bunda Maria. Tentu saja bukan hanya soal devosi, kita juga harus mengenal, mungkin dari kita yang sebelumnya tidak mengenal Bunda Maria itu siapa, kita mungkin bisa mengenalkan kepada saudara atau teman-teman yang lain, terutama kepada diri kita sendiri mungkin tidak mengenal Bunda Maria. Kemudian kita meneladan Bunda Maria. Kenapa sih kok gereja sebegitu pentingnya menempatkan Maria dalam konteks iman Katolik? Kemudian pesan bagi orang muda, lakukan ya sama benar yang diomongkan Mas Dewa, kita harus seimbang dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita memilih A, ya kita jangan terburu-buru untuk memilih B atau Z yang lainnya. Tapi ini Mas Rio, saya sangat menangkap apa yang kita menjadi rekoleksi itu, apa yang dikatakan Frater Seto. Ya. Kerjakan yang apa, doakan apa yang ingin kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu doakan. Ini yang menggambarkan bahwa ayo toh kita konsisten dengan apa yang kita mulai, tetapi jangan lupa bahwa kita juga perlu mendorong semua keinginan kita, capaian harapan kita dengan doa. Tentu saja kita memohon kepada Bunda Maria dalam konteks bulan Maria ini. Begitu Mas Rio. Oke, baik, terima kasih Mas Dewa dan Mas Victor telah menyampaikan pesan untuk teman-teman sekalian. Nah, karena kita sudah di penghujung acara pada hari ini, kita akan tutup doa bersama dan saya mohon untuk Mas Victor menutup dengan doa. Oke. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kelimpahan berkat serta rahmat yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Bapa atas segala perlindunganmu sepanjang hari ini. Terima kasih atas perbincangan perjumpaan kami pada pagi hari ini. Semoga kedekatan kami dengan Bunda Maria, Bunda Yesus semakin mengarahkan kami, mendekatkan kami kepada putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan sesi hari ini. Mungkin dapat berjumpa di lain waktu. Selamat pagi dan berkah dalam. See you. Ave Maria.